Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku semuanya kita bisa bertemu kembali. Semoga tetap dalam keadaan sehat. Untuk video kali ini saya lagi berada di salah satu pesantren yang ada di Kota Tasikmalaya. Di sini ada salah satu tempat ya yang digunakan untuk bertanam ikan menggunakan bioflok ya. Mari ikuti proses perjalanannya. Kita menuju lokasi pembuatan atau budidaya dari ikan menggunakan media bioflok ya. Nah, ini lokasinya masih ada di lingkungan Pondok Pesantren Amanah ya, yang ada di Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini teman-teman ya lokasinya. Ini area terbuka tanpa naungan dan faktor keamanan alhamdulillah karena masih di lingkungan pondok pesantren ya. Menuju lokasi dari pembudidayaan ikan melalui media bioflok ya. Ini adalah salah satu pesantren unggulan yang ada di Kota Tasikmalaya, yaitu tempatnya di Pondok Pesantren Amanah Muhammadiyah ya, Kota Tasikmalaya, di Sambong ya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Ya, ini adalah salah satu contoh ya buat kita semua. Di samping kita belajar agama, di sini juga diajarkan belajar memanfaatkan lahan untuk beternak atau budidaya ikan ya teman-teman, menggunakan media bioflok ya. Walaupun di sini nggak punya kolam, tapi ternyata masih bisa memanfaatkan tanah-tanah yang kosong untuk belajar budidaya ikan ya. Lihat ya teman-teman, masuk ke lokasi dari tempat bioflok ini ya. Untuk bioflok ini ya di sini disesuaikan dengan ukuran luasnya aja. Ini teman-teman ya. Alhamdulillah perputaran airnya cukup bagus ya teman-teman. Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolam ya teman-teman. Manfaat dari bioflok ini ya, di samping untuk memanfaatkan lahan yang nggak punya kolam, ini dalam proses nanti pembuangan atau istilahnya panennya itu lebih mudah ya teman-teman. Kemudian keuntungan dari bioflok ini, air yang bekas kolam ini bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik ya. Pemanfaatan airnya nih, karena air ini mengandung beberapa zat ya, ini bisa menjadi pupuk kompos, bisa juga menjadi pupuk organik cair ya, yang bisa dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita juga ya. Jadi ini diantaranya ya teman-teman, mencoba mengaplikasikan ke cabai ya. Ini cabai yang ini menggunakan air bekas dari bioflok ya. Ya, ini ya teman-teman ya, ini cabainya bagus-bagus ya nih. Ini manfaat dari penggunaan limbah dari air bekas ikan gitu biofloknya. Jadi bagi teman-teman yang ingin memanfaatkan lahan walaupun tidak punya kolam, kita bisa memanfaatkan lahan untuk bertanam atau budidaya ikan dengan menggunakan media bioflok. Nah, ini ikannya udah dikasih makan ya, sehingga tidak kelihatan ya ikan di dalamnya ya.
Ini faktor keamanan ini sangat bagus sekali ya. Jadi insya Allah dengan menggunakan Bioplok ini untuk menghindari kematian ya, karena di sini adalah airnya kena sirkulasi lebih aman dan lebih terkendali ya. Ya ini ya bukti dari penggunaan air limbahnya, ini alhamdulillah cukup subur-subur ya. Adapun kualitas atau kekuatan dari Bioplok ini istilahnya mah modal sekali tapi bisa beberapa kali panen ya teman-teman. Ya ini ya, insya Allah dengan modal sekali modal ini bisa dimanfaatkan untuk beberapa kali panen ya. Kalau ikan rata-rata ambillah 2 bulan, ini bisa beberapa kali panen ya. Adapun untuk ikan yang kita budidayakan ini tergantung ya, berbagai macam jenis ikan, bisa ikan lele, bisa ikan nilam, mujair. Kalau untuk ikan mas mungkin bisa juga sih ikan mas juga ya. Tapi yang bagus, yang biasa normal itu kita itu ikan lele atau ikan mujair ya, itu dia lebih bisa awet lah istilahnya, nggak gampang mati ya. Lain seperti ikan emas ya, gurame juga insya Allah bisa juga ya. Ini dalam satu wadah Bioplok ini insya Allah bisa menghasilkan beberapa kuintal ya teman-teman, tergantung kita menanam bibitnya ya. Biasanya kalau kita tanam sekitar 10 kilo bisa mencapai 1 kuintal ya. Ini insya Allah ini ukurannya disesuaikan dengan kebutuhannya, bebas. Mungkin ini luasnya ukurannya cukup maksimal ya. Tapi ya tetap teman-teman yang diutamakan adalah faktor makanan juga harus dijaga, yang ada aturannya ya. Jadi jangan sampai kita ngasih makan itu seenaknya ya, sehingga akan mempengaruhi kondisi air ya. Salah satu kolam yang ada di lingkungan pondok pesantren ya, atau istilahnya kolam di darat ya. Jadi adalah salah satu terobosan baru bagi rekan-rekan yang tidak mempunyai kolam tapi mempunyai lahan dataran ya, darat. Ini bisa dimanfaatkan dengan cara menggunakan media Bioplok ya teman-teman. Insya Allah kalau dihitung-hitung modal ini sama ya seperti kita menggali bikin kolam ya. Apalagi kalau kolam itu airnya kurang ya, irigasinya ya. Lebih baik kita memanfaatkan lahan darat dengan menggunakan Bioplok, dilengkapi dengan fasilitas penyaluran ya. Ini insya Allah ini hasilnya juga akan maksimal ya, sesuai yang kita harapkan. Yang penting kita belajar pemeliharaan, baik proses ngasih pakannya dan lain-lain ya. Kalau untuk pergantian air biasanya itu nanti kalau udah sedikit surut baru ditambah lagi ya. Jadi nggak usah dikeringkan dulu ya teman-teman. Nanti kalau kira-kira air, apalagi kalau untuk hujan mungkin insya Allah ada tekniknya, nggak sampai melebihi kapasitas ya. Kalau seandainya ada air hujan ya, ada pembuangan juga ya, pembuangan air dan pembuangan untuk menjaga supaya tidak penuh airnya. Adapun untuk pemasaran ya, alhamdulillah lah kalau untuk ikan
untuk wilayah Kota Tasik tidak agak sulit karena berdekatan dengan pasar, dan juga mungkin konsumsi ikan cukup lumayan ya. Kepada teman-teman, saudaraku semuanya yang telah menyimak dan melihat video ini dari awal sampai akhir, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi, inspirasi ya buat kita pilihan. Seandainya kita tidak mempunyai lahan berupa kolam ya, kita masih bisa memanfaatkan lahan daratan untuk dibuat kolam melalui media biovlog ya. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Tetap bersemangat, tetap berkarya apapun jenis yang kita kerjakan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.